Saudaraku, selamat pagi. Kami sangat senang menyapa saudara pagi ini dan saya ingin menyampaikan renungan singkat dengan judul Kemuliaan Kristus dahulu dan yang akan datang. Teksnya diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Saudaraku, yang menulis ini adalah Petrus. Petrus adalah salah satu rasul yang paling menonjol. Petrus bersama dengan dua yang lain, yaitu Yohanes dan Yakobus, adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas gunung, merekalah yang diajak ke sana. Dan pada waktu mereka di atas gunung itu, mereka melihat Yesus bercahaya, wajahnya bagaikan matahari, pakaiannya seperti terang. Lalu terdengar oleh ketiga murid itu, yaitu salah satunya Petrus, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Jadi Petrus itu luar biasa. Petrus juga, saudaraku, kalau kita ingat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16, pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Lalu murid yang bisa menjawab dengan aduhai adalah Petrus. Dia berkata, engkau adalah Mesias, artinya yang diurapi, anak Allah yang hidup. Dan kemudian, saudaraku, dalam teks yang kita baca tadi, Petrus menjelaskan betapa mulianya Kristus. Karena pada waktu dia gunung itu, dia melihat kata-kata dari surga yang luar biasa. Di samping itu juga dia melihat Musa dan Elia, dua nabi yang paling agung dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam pertemuan di atas gunung itu, Petrus bersama Yohanes dan Yakobus melihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Dan kemudian Petrus dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus besok akan datang kembali di akhir zaman. Dia akan datang untuk yang kedua kali karena Dia telah menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan Dia akan menyambut mereka supaya setiap orang yang percaya kepadanya besok boleh hidup yang kekal dalam keabadian bersama Tuhan. Tuhan Yesus bahkan katakan supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Nah, saudaraku, yang ingin dikatakan oleh Petrus adalah bahwa Yesus itu mulia. Dialah Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Dialah Tuhan yang sanggup memberi hidup dan masa depan. Dan besok di akhir zaman, Dia akan datang kembali. Karena itu sudah kita percaya Yesus adalah Tuhan kita. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang yang yakin bahwa manusia itu hidup seperti binatang. Kalau sudah mati habis semua perkara. Tidak, saudara. Tuhan Yesus berkata akan ada hidup yang kekal. Kemuliaan yang abadi yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, bahkan besok di akhir zaman akan ada kebangkitan. Ada orang yang dibangkitkan untuk masuk dalam kehidupan yang indah dan abadi, tapi juga ada yang dibangkitkan untuk masuk dalam derita dan kehinaan yang abadi. Saudaraku, Yesus yang menjanjikan hidup yang kekal, indah dan abadi. Mari kita ikut Yesus, karena Yesus adalah yang termulia dahulu dan selamanya. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena dalam hidup kami boleh mengenal Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena Tuhan Yesus mengasihi kami dan bahkan rela mati, dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kami hidup di dunia ini dengan hidup kami yang tertib dan baik, melakukan yang baik untuk sesama, melakukan bagian kami demi banyak hal, termasuk bagi gereja Tuhan. Berkati kami semua hari ini dan menolong kami dalam segala tanggung jawab dan tugas kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudara.